Yuk, balik lagi dengan gua Muhammad Arehasi di sini. Nah, kali ini gua mau sharing tentang channel yang gua rekomendasikan kalau lu pecinta games dan cerita dalam video games. Nah, channelnya apa? Channelnya adalah Droom, DROOMP. Nah, gue nggak sengaja ketemu channel ini karena gue lagi nyari-nyari ide sebenarnya buat konten gue apa, tapi pas gue ketemu, gue tontonin satu video. Ternyata tiap videonya itu menarik ceritanya, dan menurut gue ini unik gitu. Memang salah satu channel yang lagi laku di Indonesia, itu di YouTube Indonesia, itu adalah channel tentang pembacaan atau menceritakan ulang alur plot film. Biasa channel yang isinya tentang menceritakan ulang alur plot itu bahasa film. Nah, ini video games, dan cara dia mengisahkannya lagi sebenarnya ya so-so lah, nggak terlalu wah atau gimana, tapi karakter dari penceritaan ulang alur plot film itu atau alur plot kayak gini video games itu kan sebenarnya dia main dari cuplikan apa segala macam. Dan di channelnya Droom ini cuplikan-cuplikannya ada. Dan menurut gue sih, yang gue sudah tidak mengikuti perkembangan video games ya, games yang apa namanya A-list atau yang tenar, menurut gue ini bisa menghibur gue yang gue nggak bisa mainin games itu karena mahal pak alat-alatnya sekarang. Jadi kayak Resident Evil yang 7, 8, gue tahu ceritanya detailnya dari channel ini gitu. Gue ngikutin, dan menariknya Droom ini mayoritas video game yang dia bahas itu adalah tentang horor gitu. Tapi ada juga yang bukan horor gitu, dan tentang games yang menyentuh juga ada gitu yang dia bahas. Ada beberapa playlistnya dia itu kayak misalkan Resident Evil, Silent Hill, itu yang wah udah terkenal banget deh di genre-nya konsol game ataupun di gamers lah intinya. Menurut gue sih dia cukup rapi dalam apa membuat playlistnya. Bahkan dia tidak hanya menceritakan isi atau cerita atau plot dari video gamesnya aja, dia juga menceritakan keseluruhan alurnya. Jadi kayak misalkan kalau Resident Evil ada Resident Evil Zero atau 1, 2 segala macam digabungin. Bahkan ada cerita-cerita yang mungkin kalau misalnya lo ngikutin video games agak nih nyambungnya di mana, nah itu kan ada beberapa bagian bisa nyambung di tempat lain atau di karya lain, kayak di komik segala macam dia bahas itu. Jadi kalau lo buka playlistnya itu jadinya satu kesatuan cerita yang utuh gitu loh. Dan ini menarik buat gue. Ditambah gue perhatikan juga si Droom ini, gue nggak tahu apakah dia sendiri atau tim ya, tapi kayaknya si tim mereka memainkan jadi ngerti isi ceritanya bagaimana dan cara menceritakan seperti apa. Bahkan mereka juga, Droom ini tidak takut untuk memberikan pemikirannya dia, analisisnya dia terhadap satu cerita atau alur kisah dari video games yang mereka ceritakan ulang. Ini menarik buat gue. Jadi itu salah satu hal yang buat gue juga respect sama tim Droom ini adalah mereka kayaknya mendengarkan requestan dari followersnya atau subscribernya. Jadi terlihat dari awal video mereka selalu shout out atau ya ngasih tahu bahwa ini pembahasan ini karena diminta oleh bla 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 bla, terima kasih. Baru itu bagus menurut gue. Jadi ada engagement dengan penontonnya. Menurut gue memang harusnya seperti itu gitu. Dan ya oke sih. Apalagi untuk channel alur plot ini ya karakternya cukup unik, walaupun mungkin dia agak datar secara nyeritain dan cara bercandanya jokesnya masih datar, tapi nggak apa-apa, itu karakter menurut gue. Dan kalau lo suka video games tapi belum sempat mainin, mungkin lo bisa nontonin channelnya dia. Kalau lo menanti cerita-cerita dari video games terbaru tapi lo nggak bisa mainin kayak gue kayak gue, faktor duit yang membuat gue tidak bisa beli konsol game lagi. Jadi mungkin itu aja sharing gue kali ini. Semoga sharing tentang channel ini bisa memberikan lo manfaat lah buat lo. Jadi bermanfaat buat lo. Dan kalau lo ada channel-channel yang mau lo rekomendasikan, lo bisa tulis di kolom komentar, pasti gue baca. Dan kalau gue ada waktu, pasti gue akan bahas juga di konten rekomendasi channel seperti ini. Jadi sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya. Ciao.